Siap-siap siaran radio pagi ini, 19 Agustus 2020. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru. Di hari kedua setelah kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2 hari yang lalu. Dan pada hari ini tanggal 19 Agustus kita akan merefleksikan sejenak mengenai kata kemerdekaan. Kan ada banyak orang yang belum merdeka, walaupun sejatinya secara konstitusi kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi apakah kita juga sudah merdeka di dalam kehidupan pribadi kita dalam hal kita melawan dosa? Atau dosa masih bercokol dalam hidup kita dan menguasai dan memperbudak dan membelenggu kehidupan kita? Atau apakah kita sudah merdeka secara ekonomi? Apakah membayar cicilan kartu kredit, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun, apakah itu memberatkan kita? Atau apakah kita sudah merdeka dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Apakah kita sudah merdeka dari hutang-hutang kita? Apakah kita sudah merdeka dari berbagai hal yang bisa menghambat kita menerima damai sejahtera Tuhan? Ada banyak hal yang membuat orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kemerdekaan oleh karena berbagai hal yang datang dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu kita akan menelusuri sebuah perenungan penting berkaitan dengan apa yang menyebabkan manusia sehingga mengalami kemerdekaan yang sejati. Bukan saja secara fisik, bukan saja secara jasmani, tetapi secara rohani. Kemerdekaan yang esensi, yang bisa kita alami, kita lihat, dan kita terima dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan siaran radio pagi ini, mari kita membuka Alkitab. Jika ada Alkitab di dekat kita, mari kita mengambil dan membuka. Dan kita akan membaca kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 31 dan ayat 32. Dua hal ini akan menjadi kunci bagaimana kita merdeka secara esensi. Merdeka secara dasar, merdeka secara fondasional, merdeka secara inti. Apa yang harus kita lakukan? Dan siapa yang bisa memerdekakan kita dari kehidupan kita? Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik dua ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, kemerdekaan itu didapat karena orang mengetahui dan melakukan kebenaran. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara untuk kita mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita tetap di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan Allah, firman Tuhan di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Ada dua pengertian firman yang kita bisa pahami di sini. Yang pertama, firman Tuhan tertulis, secara tertulis yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Karena ini adalah word of God, firman Tuhan, perkataan Tuhan yang sudah tertulis. Bayangkan jika firman Tuhan itu tidak tertulis, maka kita akan sulit mendapatkan ajaran, mendapatkan arahan, mendapatkan instruksi. Tetapi firman Tuhan sudah tertulis. Allah menginspirasi orang-orang yang menjadi penulis Alkitab, dan kemudian menulis Alkitab ini. Dan kita miliki dalam bentuk Alkitab dalam dunia modern seperti sekarang ini. Maka bersyukurlah kita karena kita bisa membaca, kita bisa mengerti, kita bisa menilai, kita bisa memahami, menghayati, menggumuli pengertian-pengertian dari firman Allah, yaitu perkataan Allah sendiri. Firman-firman ini adalah bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.
Itu pengertian pertama dari firman. Yang kedua adalah firman itu merujuk atau menuju kepada pribadi Kristus. Pribadi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam dialah firman yang sejati itu. Di dalam pribadi Kristus. Firman Allah yang turun ke dalam dunia. Allah yang menjadi manusia, yang menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan kita, saudara dan saya. Di dalam dialah ketika kita percaya membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Dia akan memerdekakan kita dari dosa-dosa kita yang membelenggu. Dari ikatan-ikatan kita yang memperbudak kita. Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita akan membuka dan membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Ayat 31 jelas berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap di dalam firman, tidak bergeser, tidak berpindah. Tidak mengalami kekecewaan di dalam Tuhan. Tetap terus bertahan di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Maka kita akan disebut murid-murid Tuhan. Penganiayaan besar terjadi ketika awal abad pertama. Para pengikut Kristus dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Sangat mengerikan, sangat sadis. Penganiayaan-penganiayaan yang mengerikan dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula. Tetapi mereka tetap terus bertahan karena darah para martir adalah benih gereja. Dan mereka lah yang disebut murid-murid Tuhan jika mereka tidak menyangkal Tuhan. Jika mereka tidak berpindah iman. Mereka tidak berganti imannya kepada yang lain, kepada ilah atau dewa. Mereka tetap terus bertahan dan akhirnya mereka lah yang disebut murid-murid yang sejati. Ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Disinilah esensi kemerdekaan yang sejati. Bukan oleh siapa, bukan oleh apa, tetapi oleh firman. Firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi proses pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui kebenaran. Mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran akan menemukan kebenaran. Berapa banyak orang yang bersaksi bagaimana mereka mencari Tuhan dan akhirnya Tuhan menyatakan diri secara khusus kepada mereka. Orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka pada akhirnya ketemu Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Ada ayat di dalam kitab Injil berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Orang-orang yang mencari akan menemukan. Orang-orang meminta akan mendapatkan. Orang-orang yang mengetok pintu Tuhan akan dibukakan bagi setiap kita. Jadi step pertama, langkah awal yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah mengetahui, carilah kebenaran. Ketahuilah kebenaran. Dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita ingin mengetahui kebenaran yang sejati. Dan kebenaran itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Karena siapa yang mencari akan menemukan, siapa yang mencari akan mendapat. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selagi hari masih siang. Jangan berlambat-lambat. Nanti menyesal kemudian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah rugi jika kita tidak percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tuhan Yesus tidak pernah rugi, tetapi yang rugi biasanya manusia. Karena pada akhirnya Dia akan menjadi hakim atas seluruh bumi ini. Dia akan menjadi hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, oleh sebab itu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita sebelum terlambat. Tuhan tidak pernah rugi jika manusia tidak percaya kepada Dia. Dia tetap Tuhan, kemuliaannya tidak turun. Dia tetap mulia. Dia tetap pencipta segala sesuatu. Tapi manusia ciptaannya akan rugi jika tidak menyerahkan hidupnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Maka carilah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kemerdekaan sejati. Dialami, diterima, dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juri Allah menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.